Shalom Tiberias, apa kabarnya setiap kita? Luar biasa, amin. Orang-orang yang luar biasa, kita percaya semuanya itu terjadi karena campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi setiap kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita mau menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satukan hati Bapak Ibu sama-sama sejenak pagi hari ini. Bapak Ibu boleh bersyukur bahwa doa Bapak Ibu, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Akui Dia dalam segala kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kuasanya sempurna, kasih-Nya melingkupi setiap Bapak Ibu dan saya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat gagah setiap kami. Terima kasih buat darah-Mu yang menyucikan, menguduskan, mengampuni, melayakan setiap kami. Dalam segala keadaan, di tengah setiap pergumulan, di tengah setiap badai kehidupan kami mau terus pandang kepada kebaikannya Tuhan Yesus. Bahwa di dalam Tuhan kami temukan kemenangan, di dalam Tuhan kami temukan damai sejahtera, kekuatan bagi setiap kami yang terus mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak akan pernah dipermalukan. Berkati ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan ada di tempat ini. Biar ketika kami menyembah, kami memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Di hadirat-Mu Tuhan, kami temukan segalanya Tuhan Yesus. Sesuatu yang dahsyat terjadi saat kami menyembah, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini dalam setiap hati kehidupan kami. Sebelum kami menyembah-Mu, tidak lupa kami ucap berkat buat gereja Tiberias disayang Tuhan. Berkati gembala kami, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Kami ucap berkat buat Natal Tiberias Sabtu 6 Desember. Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Diberkati Tuhan, berhasil, penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi satu nama yang dahsyat, nama yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Sama-sama dengan hati menyembah, dengan hati bersyukur. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kembali sama-sama. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari angkat tangan kita dengan sikap hati menyembah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Tepuk tangan buat kasih-Nya Tuhan Yesus.
Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, ini iman kami Tuhan. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Ini yang kami mau nyatakan sama Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari bersama-sama lebih lagi datang sama Tuhan pagi hari ini. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kami menyatakan Engkaulah Tuhan kami, kekuatan setiap kami Tuhan Yesus, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, angkat tanganmu sembah Tuhan. Besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Mari nyatakan Kaulah Tuhan kami, kekuatan. Sambil bangkit berdiri sama-sama setiap kita, lebih lagi bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Ini hati setiap umat-Mu Tuhan, hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus. Oh, sejauh langit dari bumi, kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku.
kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Mari bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat pengagungan kami, sebab kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, panggil namanya, nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang mengubahkan, nama yang menyelamatkan. Kami bawa syukur kami Tuhan. Kami ingat kebaikan-Mu, kami ingat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ini syukur setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami. Mari Bapak Ibu sama-sama dari dasar hati setiap kita nyatakan kebaikan Tuhan Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kasih-Nya besar melebihi setiap perasaan Bapak Ibu dan saya. Kaulah Tuhan, Kekudusan-Nya diberikan bagi Bapak Ibu dan saya. kekuatanku, Sukacita kami, sukacitaku. Kalau ini menjadi pengharapan setiap kita, sama-sama angkat tangan kita lebih lagi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit, oh dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
cintamu, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Hanya Yesus segalanya. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama pagi hari ini bersyukur. Engkau Yesus yang mendengar setiap seruan kami. Engkau Yesus yang ada di dalam setiap kami, memampukan kami melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Dengan mata iman kami ku kan melihat Dia jadikan semua. Panggil namanya. Yesus mendengar dari mari panggil namanya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang, dengan cara Tuhan Yesus kami akan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Boleh lebih dahsyat lagi Tiberias. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya Tuhan jadikan indah segalanya, kita beri tepuk tangan kemuliaan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat sekali lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Yuk sama-sama sekali lagi dengan caranya. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu boleh tepuk tangan, boleh sorak-sorai di atas kepala. Katakan haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala pengagungan kami Tuhan, kami kembalikan bagi kasih-Nya Tuhan, bagi karyanya ya Tuhan. Tuhan tepat pada waktunya menolong setiap kami. Tuhan tepat pada waktunya punya cara yang terbaik untuk mengangkat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersyukur, kami mau terus taat, melekat
bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami boleh menyembah, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Biar Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin kecil. Tuhan yang terus ditinggikan, dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Kami bawa syukur kami, sukacita kami bagi satu nama yang dahsyat, nama yang telah berkorban bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang dikasihi Tuhan Yesus, Gereja Tiberias sama-sama kita boleh katakan amin. Yang percaya doa kita didengar, jawab Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan. Pagi hari ini katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus masih memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersorak-sorai kita puji nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Bawa syukur kita, rasa terima kasih, rasa bangga kita di hadapan Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Angkat suaramu umat Tuhan, kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Katakan, ku tak pandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari sudut mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan yang bersuka cita bagi hari ini, lambaikan tinggi tanganmu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cintaku agawan, cintaku agawan. Kita terima mujizat yang baru bagi hari ini, amin. Kita terima sukacita yang baru, penghiburan yang baru Tuhan Yesus beri bagi setiap kita. Yang percaya sama-sama. Tak pandang, katakan asal kau berdiri atas firman-Nya. Berdiri. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, tengok kanan kiri depan belakangmu sambil katakan, bila hatimu seperti hatiku, sebab engkau saudaraku, engkau saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lambaikan kembali tinggi tanganmu, umat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat pagi hari ini sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kita mau sorakan nama Tuhan Yesus, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau serukan nama Tuhan Yesus bagi hari ini. Sama-sama. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus, nama yang luar biasa. Mari serukan nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama
kita percaya kita semua yang ada di tempat ini, setiap kita yang beribadah di pagi hari, kita terima berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya berkat Tuhan yang baru tercurah bagi setiap kita. Amin. Yang percaya kita diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan lebih lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari gerakan badanmu, kita menari buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu, kita bernyanyi sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab asamu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari buat pemenang yang diberkati Tuhan Yesus, sama-sama angkat suaramu, katakan kasih setiamu nyata bagi setiap kami Tuhan. Kami terima hikmat kebajikan daripadamu. Yang percaya mari angkat tangan kita. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Semua berkat yang tercurah bagi setiap kita pagi hari ini. Hikmat kebajikan dari Tuhan tersedia bagi setiap. Lebih lagi kami mau sembah Kau Tuhan, sebab yang kami percaya Kau sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Yang percaya kembali sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari siapa Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahnya besar, sempurna bagi setiap Tuhan bagiku. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seberapa banyak yang bersuka cita pagi hari yang indah ini, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Sebelum duduk Bapak Ibu Jemaat Tuhan, boleh katakan sama kanan kirimu, kamu diberkati Tuhan Yesus. Sambil kasih senyum untuk kanan kirimu, katakan kamu diberkati Tuhan Yesus. Yang percaya kita diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita boleh datang muji menyembah nama Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Mari tiba saatnya kita mau dengar highlight khotbah dari Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan.
Salah satu alasan kita perlu mengendalikan diri dalam berkata-kata adalah karena kata-kata kita memiliki kuasa. Kata-kata yang menyakitkan dari lidah yang menyimpang dapat menjatuhkan semangat orang lain. Perkataan kita memiliki kuasa untuk melukai atau menyembuhkan. Kita dapat terus berupaya memperbaiki penggunaan lidah kita dan kita menjaga tutur kita. Karena Allah atau Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban kita sehubungan dengan kata-kata kita. Penggunaan lidah tidak hanya mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, tapi juga kedudukan kita di hadapan Allah. Tutur kata tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Jika lidah kita tidak terkendali, maka semua ibadah kita sebagai orang Kristiani dapat dianggap sia-sia dalam pandangannya Allah. Kita jangan mau berkata yang sia-sia. Kita harus berani dan tegas berkata iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Tanpa kompromi. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin lidah kita. Agar kita dapat menjadi orang pembawa damai. Menjaga tutur kata kita dengan baik. Jaga tutur kata kita dengan baik. Berjuanglah untuk dapat mengekang lidah kita. Sebab kata-kata kita harus dipertanggungjawabkan. Maka pakailah lidah kita sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat menyaksikan video secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari Jemaat Tuhan sama-sama kita mendengar pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk edisi Minggu 12 Oktober 2025 dengan judul Bagaimana untuk hidup kita selalu dalam ketaatan. Kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati Jemaat Tiberias, lindungi selalu Jemaat Tiberias dan sayangi Jemaat Tiberias. Berikan kepada Jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun dan punya roh majikan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romo yang kedua, bagaimana untuk hidup kita selalu dalam ketaatan. Yang pertama, kita harus berjuang untuk soal ketaatan. Roma 7 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Ketaatan tidak datang dengan sendirinya, perlu dilatih setiap hari. Kita semua dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan bukan hanya pada saat segalanya berjalan baik, melainkan juga pada saat persoalan datang. Banyak orang jatuh pada ketidaksetiaan saat pencobaan datang. Oleh karena itu, ketaatan adalah suatu perjuangan dan perjuangan itu sendiri dibutuhkan pengorbanan. Mintalah kekuatan dari Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan memampukan kita untuk taat dan tidak jatuh di dalam dosa. 2. Kita harus terus mempertahankan ketaatan. Yohanes 3 ayat 36, Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Ketaatan adalah sikap hati. Ketaatan tidak bisa hanya dibuktikan dengan kata-kata saja, tapi dengan sikap dan perilaku. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, taat sampai mati untuk menyelamatkan umat manusia. Taat merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan, terlebih jika tidak sesuai atau bertentangan dengan keinginan hati kita. Namun Tuhan Yesus mau kita taat dalam segala perkara. Itu sebabnya ketaatan harus terus dipertahankan. Yang ketiga, kita lakukan ketaatan dengan setia. Amsal 3 ayat 3, Wahyu 2 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 58. Kesetiaan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Setia seringkali menuntut pengorbanan, tetapi Tuhan Yesus menghargai mereka yang teguh dan setia menjalani ketaatan. Tuhan tidak pernah melupakan mereka yang setia kepadanya. Bahkan ketika dunia mungkin tidak memperhatikan atau tidak mengakui pengorbanan kita, Tuhan Yesus yang melihat segala sesuatu akan memberikan upah yang layak. Mari kita semua lakukan ketaatan dengan setia. Percayalah ada upah yang besar bagi kita. Tuhan juga akan menjaga kita yang setia. Sebagai doa penutup,
Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Boleh kita kasih tepuk tangan kembali sama-sama buat nama Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita, tundukkan diri kita kembali. Sikapkan hatimu dalam sikap menyembah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, Allah kami yang kami sembah, Allah kami yang kami tinggikan, Allah yang kami percaya hidup dalam setiap kami. Kami bersyukur pagi hari ini boleh ada Tuhan. Kami percaya semua karena kasih anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus. Bahkan di pagi hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang memuji nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau duduk diam. Berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Agar setiap kebenaran firman Tuhan Yesus, setiap kata kalimatnya boleh sungguh mengubahkan kami. Menguatkan setiap kami. Bahkan mengubahkan, mengingatkan, menegur setiap kami pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh jadi rema dalam setiap kehidupan kami. Setiap kebenaran firman Tuhan boleh jadi pelita bagi setiap langkah kaki kami Bapa. Berkati urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Urapi mulut, lidah, perkataan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dari mimbar yang kudus ini Tuhan Yesus, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan. Kehendak yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami siapkan diri kami untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Siapkan hati kita sama-sama. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sama-sama umat-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku
terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, semua karena karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini kami Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kami ada Tuhan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Angkat tinggi tangan-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi. Mari penyembah-penyembahnya Tuhan, angkat tinggi tangan-Mu dari hati-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada jemaat Tuhan, tutup matamu pagi hari ini. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada terima kasih. Ku ada untuk mencari lebih lagi, masih umat Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan sebab kasih yang besar hanya kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Lebih lagi kita menyembah Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu.
kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sambil makin berdiri maju-maju, angkat tinggi tanganmu, buka hatimu sama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada. Lebih lagi Tiberias, angkat tinggi tanganmu, dari hatimu katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Angkat tinggi tanganmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berikan kemuliaan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah kembali. Di hari Minggu yang baru, di pagi hari ini kami datang menyembah Tuhan Yesus. Kami ada, kami hidup untuk menjadi penyembah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Maka kami imani Tuhan, pada hari ini ketika kami cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Firman Tuhan mengubahkan kami. Firman Tuhan menjadi damai sejahtera, sukacita bagi setiap kami, kekuatan yang baru. Firman Tuhan mengadakan mujizat, tanda yang heran. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus. Yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Ada berkat kasih sayang Tuhan, penyediaan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berfirman bagi kami siap diberkati. Roh Kudus urapi kami, agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Shalom. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, siap diberkati, amin. Puji Tuhan, senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang hari ini saudara dan saya kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan, amin. Ibadah saudara dan saya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita pulang melihat berkat mujizat Tuhan. Siapa yang percaya pulang diberkati? Siapa yang percaya pulang melihat jawaban doa mujizat Tuhan? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kembali kasih salam kanan kiri saudara. Dengan senyuman katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati saudara dan saya. Selamat hari Minggu, sekali lagi Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Saudara siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita buka bagian firman Tuhan. Roma pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama dan kedua. Dua ayat kita akan bersama-sama kita buka Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2. Karena 2 ayat saja saya mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama. Seperti biasa saudara yang mau mencatat silahkan siapkan catatannya. Yang sudah sampai di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Mari bersama-sama kita baca 1, 2, iya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Haleluya. Yesuslah
yaitu pemberian yang sempurna, anugerah yang sempurna bagi saudara dan saya di dalam hidup kita. Ya saudara, hidup adalah anugerah itu sendiri. Ya, life itself is a favor, ya adalah kemurahan dari Tuhan. Hidup saudara dan saya hari ini kita boleh ya berjalan, kita boleh beribadah, kita boleh berkeluarga, kita boleh bekerja, kita boleh berusaha. Ya, setiap apa yang hari ini saudara dan saya kita lakukan adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi hari ini saudara dan saya kita diingatkan ya dalam firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada setiap kita, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, karena Allah sudah bermurah hati, karena Allah sudah sangat mengasihi saudara dan saya. Dan bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita lebih dulu. Amin. Bahkan sebelum kita mengenal Allah, jauh sebelum kita tahu ya saudara tentang keselamatan kerajaan sorga, ya Allah sudah memberikan kasih-Nya, kuasanya, kebaikannya untuk saudara dan saya. Kita boleh menerima keselamatan. Amin saudara. Siapa yang percaya saudara dan saya, keluargamu, keluargaku diselamatkan suatu hari pesta di sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Nah pagi ini saudara dan saya kita diingatkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Amin. Ya, seringkali banyak orang bertanya, ya Pak Pendeta, ya bagaimana Pak? Ya ibadah yang benar itu gimana sih Pak? Saya udah berdoa, saya udah beribadah. Ya sebenarnya saya harus beribadah seperti apa Pak Pendeta? Ya saudara, bagaimana lagi saya harus beribadah? Ya, saya belum melihat pertolongan Tuhan. Saya belum melihat ada mujizat yang terjadi. Padahal saya kebaktian, padahal saya ibadah. Saudara Bapak Ibu, ibadah menghadiri KKR, menghadiri kebaktian, menghadiri satu ibadah ucapan syukur, ibadah umum, ibadah minggu, ibadah hari biasa tengah minggu adalah baik. Katakan amin. Kenapa? Karena Alkitab katakan di 1 Timotius 4, ibadah itu mengandung janji. Ada janji yang Tuhan akan nyatakan atas hidup saudara dan saya, baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Tapi ibadah tersebut saudara bukanlah hanya kehadiran kita di dalam apa? Di dalam satu ibadah, dalam satu kebaktian. Ya, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya sekali lagi bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita, tubuh kita yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang namanya tubuh, ya saudara, disertai, dilengkapi dengan yang namanya pikiran, perkataan, hati, dan perbuatan. Tuhan menghendaki saudara dan saya kita beribadah untuk mempersembahkan seluruh bagian dari hidup kita, tubuh kita seutuhnya kepada Tuhan. Amin. Maka ketika saudara dan saya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab penuh atas hidup saudara dan saya. Dia atur indah setiap pekerjaanmu, Dia atur semua usahamu, Dia atur keluargamu. Saudara dan saya tidak kekurangan yang baik, diberkati melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas saudara dan saya, keluargamu, keluargaku tidak kekurangan yang baik. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, ketika aku bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, hidupku tidak kekurangan. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sama-sama saudara Bapak Ibu, hidup orang percaya harus menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Iya saudara, kita semua orang percaya karena kita percaya pada Kristus. Amin. Kita percaya pada Yesus, bukan hanya, ya mohon maaf saudara, bukan hanya Kristen. Ya, karena saya persampaikan sama saudara, setiap kita yang beribadah pada hari ini, juga mungkin saudara pernah beribadah di waktu-waktu yang lalu. Ya saudara, mohon maaf saudara, Kristen saja tidak menyelamatkan. Ada banyak orang Kristen tidak apa saudara, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Yesus. Ada banyak orang Kristen tidak mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan tubuh dan darahnya bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini, kita orang-orang yang diselamatkan. Kita orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Siapa yang percaya disayang sama Tuhan Yesus? Amin. Iya saudara, kita sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih dan kemurahan dalam hidup kita, maka saudara dan saya, kita pun ya saudara harus mempersembahkan hidup kita, tubuh kita yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah perkataan yang benar, persembahkanlah hati yang benar, persembahkanlah pikiran yang benar di hadapan Tuhan, persembahkanlah tangan kita yang benar, kaki kita, tubuh kita
Ya, makanya saudara Bapak Ibu, ya ada banyak orang yang mungkin banyak orang Kristen yang hari-hari ini ya kita harus ya lebih lagi mengevaluasi diri kita. Ya saudara Bapak Ibu, seringkali banyak saudara orang pingin menuntut ya sesamanya berubah, ya kanan kirinya, keluarganya. Ya kamu tuh kalau datang ibadah, ya ibadahnya yang benar dong. Ya biasanya orang tua ya ngomong misalnya mengingatkan nasihat kepada anak-anak gitu saudara. Enggak salah, benar. Ya saudara Bapak Ibu, tapi kadang-kadang sebagai orang tua, kadang kita juga suka lupa. Ya saudara, kita menuntut anak kita, keluarga kita berubah, sementara kita sebagai orang tua, mohon maaf, kata-kata kita belum berubah. Ya saudara Bapak Ibu, sebagai ibadah yang sejati yang berkenan di hadapan Tuhan, ya ibadah itu baik, ibadah itu penting di hadapan Tuhan. Tapi perkataan kita juga harus bertobat, amin. Pikiran kita juga harus bertobat, yang setuju katakan amin. Ya saudara, hidup kita juga harus berubah di dalam Tuhan, amin. Bukan kata saya, Alkitab yang tadi mengingatkan kepada saudara dan saya. Ayat kedua boleh ditampilkan lagi. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu artinya perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir menuntun kepada pertobatan hidup. Perubahan pola pikir itu bahasa aslinya kita suka dengar, saudara mungkin pernah mendengar dengan satu kata yang berbunyi metanoia. Ya, metanoia itu artinya perubahan pola pikir, perubahan hidup. Ya saudara Bapak Ibu, ibadah yang sejati kepada Tuhan seharusnya akan mengubahkan hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Katakan amin. Iya saudara, kita punya pikiran yang baru, punya hati yang baru, perkataan yang berkenan di hadapan Allah, amin. Juga jadi berkat bagi sesama kita. Siapa yang mau, siapa yang setuju, saudara dan saya, hidup kita beribadah kepada Tuhan pasti diubahkan. Haleluya, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Nah pertanyaannya saudara Bapak Ibu, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Ya, ada banyak orang Kristen juga tanya, kenapa sih Pak kita harus beribadahnya sama Tuhan? Ya saudara Bapak Ibu, kenapa Pak kita harus beribadah pada Allah yang hidup? Keluaran 23 ayat 25. Ya saudara perhatikan bersama-sama, kita lihat, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit. Haleluya. Ya saudara, bukan semata-mata karena makanan dan minuman atau karena pakaian, tapi karena pribadi Allah, pribadi Yesus Kristus Tuhan yang sangat-sangat mengasihi saudara dan saya jauh sebelum kita mengasihi Ia. Amin. Itu sebabnya tadi di awal saya katakan, sebelum kita mengasihi Tuhan, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengasihi saudara dan saya terlebih dulu. Tuhan Yesus sudah menyerahkan darahnya terlebih dulu untuk saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ketika saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh ya saudara beribadah, membawa hidup kita, mempersembahkan hati pikiran kita seutuhnya hanya kepada Tuhan, saudara Bapak Ibu, kita akan lihat ya bonus-bonusnya, ya saudara, berkat-berkatnya. Bonusnya apa saudara? Saudara pekerjaan diberkati. Amin. Ketika hatimu sungguh-sungguh beribadah menyembah Yesus, saudara dan saya kita melihat ada jawaban-jawaban doa, ada mujizat terjadi. Saudara sehat, umur panjang, yang sakit sembuh, katakan amin. Saudara awet muda, diurapi penuh kemuliaan Tuhan, diberkati keluargamu berbahagia. Yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, kalau saudara baca ya beberapa orang-orang ya saudara yang umur panjang saudara, ya ada banyak orang-orang yang punya rahasia umur panjang, ya tentunya yang anak Tuhan ya, yang Kristen gitu saudara Bapak Ibu. Salah satu rahasia mereka selain saudara rata-rata dari mereka yang saya lihat saudara biasanya makan coklat, olahraga, coklatnya bukan coklat ayam jago saudara, bukan ya. Coklatnya biasanya dark coklat gitu saudara ya. Salah satu rahasianya ya olahraga sampai usia lanjut misalnya saudara Bapak Ibu. Salah satunya lagi mereka senang beribadah. Ya saudara, mereka senang berdoa. Itu rahasia umur panjang. Amin. Kalau umur panjang artinya awet muda. Amin. Ya saudara, coba kasih senyum dulu kanan kirinya. Katakan kita umur panjang. Amin. Ya, bilang sama yang tadi ngomong kita awet muda. Nah, makanya senyum dulu pagi-pagi. Ya. Ya. Kalau awet muda pada semangat ya saudara Bapak Ibu ya. Ya, apalagi banyak berkat, banyak uang di rekening. Katakan amin.
Waduh, banyak berkat, lebih aminnya lebih luar biasa lagi. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam inti khotbah saya, ya sama-sama kita belajar saudara Bapak Ibu. Ibadah dalam bahasa asli itu apa sih? Ibadah dalam bahasa asli itu artinya avoda atau aboda. Ya, maknanya apa? Menyembah Tuhan dengan cara yang tepat kepada semua kehendak atau perintah Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, menyembah Tuhan. Ya, saudara Bapak Ibu, kita harus menyembah Allah yang hidup. Ya, kalau saudara ingat, ya ada satu cerita di mana bangsa Israel, mereka masih ada di tanah Mesir, mereka mau beribadah kepada Allah. Ya, saudara Bapak Ibu. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh Firaun? Firaun kan mengekang mereka. Firaun kan gak boleh mereka pergi, saudara ya. Bahkan waktu mereka keluar dari Mesir kan Firaun kejar mereka. Ya, ada masa di mana Firaun membiarkan mereka beribadah kepada Allah. Tapi saudara, Firaun berkata, ibadahnya jangan sungguh-sungguh, ibadahnya biasa-biasa aja. Iya saudara, ketika saudara dan saya kita bersungguh-sungguh beribadah, di sana pasti ada berkat mujizat Tuhan. Amin. Memang tergantung kepada hati kita lagi, tergantung kepada pribadi kita. Ya, mohon maaf saudara Bapak Ibu, kalau hanya datang biasa-biasa, ya mohon maaf saudara, hanya ya hari Minggu ya udah ya kita ibadah ya. Saudara Bapak Ibu mohon maaf ya saudara, seperti apa yang engkau alami, maka ya saudara Bapak Ibu tidak ya yang namanya kuasa Tuhan bekerja. Ya, ketika orang-orang percaya datang dengan iman, dengan sungguh kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Amin. Nah, kita belajar hari ini ya bersama-sama saudara bagaimana ibadah kita dapat berkenan kepada Allah. Pertama, ibadah saudara dan saya harus ada kuasa pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi Pak Pendeta, saya nggak bisa nyanyi. Ya, saya nyanyi ya fales Pak, jangankan nyanyi, senyum aja fales Pak Pendeta. Senyum aja, ya senyum saya nggak manis Pak Pendeta. Ya bagaimana Pak? Ya dengan saya ini Pak Pendeta. Alkitab mengatakan kepada saudara dan saya, ya yang Tuhan perhatikan adalah bukan baik atau tidak baik suaramu, indah atau tidak indah. Tapi ini yang Tuhan perhatikan. Kita buka Mazmur 100 ayat 2 sampai 5. Mazmur 100 ayat 2 sampai 5. Yuk sama-sama kita perhatikan. Alkitab katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5 kita baca bersama-sama, 2, 3, iya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Siapa yang percaya pulang lihat kebaikan Tuhan? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita belajar hari ini saudara Bapak Ibu di Mazmur, katakan saudara, Mazmur 100 pasal 100 ini ayat 2 sampai 5. Pemazmur yang menulis adalah Daud. Mazmur 100. Daud terkenal sebagai orang yang apa saudara, yang berkenan di hati Allahnya. Tapi di sini tidak dicatat apakah Daud suaranya indah, apakah Daud suaranya bisa ya meliuk-liuk, enggak saudara Bapak Ibu. Ya, apakah Daud suaranya bisa seriosa, gitu kan saudara? Tidak saudara Bapak Ibu. Ya, Alkitab mencatat saudara, masuklah beribadahlah dengan sukacita. Saya percaya ya, bersukacita bagi orang-orang percaya, baik suaranya indah maupun suaranya mungkin belum indah. Saya percaya bersukacita, semua orang pasti bisa bersukacita. Katakan amin. Ya, bersukacita bukan hanya orang-orang yang ikut latihan paduan suara. Ya saudara, bersukacita bagi semua orang percaya. Orang-orang yang gak ikut latihan paduan suara juga kita bersukacita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan inginkan. Ya mohon maaf saudara Bapak Ibu, untuk apa suaramu indah, tapi kalau tidak ada ucapan syukur, tidak ada sukacita yang melimpah keluar dari hatimu. Halo? Tidak ada apa saudara Bapak Ibu? Alkitab katakan tadi, tidak ada nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Untuk apa suaranya baik kalau yang dipuji bukan Tuhan? Untuk apa suaranya baik kalau yang dituju
untuk apa? Untuk mencari nama sendiri, untuk ketenaran sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau tujuannya bukan untuk menyembah Allah yang hidup. Itu sebabnya Saudara Bapak Ibu, Alkitab mengatakan sekali lagi, ya, Firaun sudah membiarkan mereka beribadah, tapi jangan sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Ya, itu sekali lagi Saudara, itu yang diinginkan oleh iblis. Saudara dan saya, kita menyembah Allah yang hidup, maka saudara dan saya melihat kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang terpelihara sempurna. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bicara pujian penyembahan di dalam ibadah kita, hidup kita adalah ibadah. Ya, bukan ibadah, bukan hanya sekedar ya kebaktian di hari Minggu, tapi setiap hari hidup kita adalah ibadah. Artinya setiap hari saudara dan saya, Alkitab menghendaki saudara dan saya, mari kita bersuka cita dan mengucap syukur. Katakan amin. Bersyukur, nyanyikan, naikkan pujian sembah kita. Saudara, ya mungkin saudara berkata, tapi Pak saya nggak bisa nyanyi, tapi Pak suara saya nggak indah. Tahukah saudara, pujian penyembahan yang paling sederhana adalah ucapan syukur. Katakanlah saudara nggak bisa nyanyi, misalnya. Katakanlah saudara seperti tadi saudara bilang, Pak jangan ke nyanyi, senyum aja saya fales. Ya artinya nyanyi itu benar-benar saya malu Pak. Tapi tahukah saudara, ketika mulutmu, perkataanmu, lidah bibirmu memperkatakan Tuhan engkau baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya percaya orang yang gak bisa nyanyi pun bisa ngomong terima kasih sama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu adalah pujian penyembahan yang berkenan di hati Tuhan kalau datang dari hati yang tulus. Amin. Kalau datang dari hati yang taat kepada Tuhan, kalau datang dari hati yang bersuka cita, maka ketika engkau taat, di sana mujizat pasti terjadi. Di sana berkat Tuhan pasti dicurahkan. Di sana pasti kebaikan Tuhan dilimpahkan bagi bisnismu berhasil, keluargamu berbahagia, yang sakit sembuh. Saudara dan saya melihat kemuliaan mujizat Tuhan. Kasih tepuk tangan, jangan ragu-ragu buat kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ada seorang penyanyi yang sangat terkenal, penyanyi rohani, seorang wanita yang bernama Darlene Zschech. Ya, kalau saudara pernah mendengar ada sebuah grup band rohani dari Australia namanya Hillsong. Ya saudara, Hillsong zaman tahun 2000-an awal itu dipimpin ya saudara oleh seorang yang bernama Darlene Zschech. Saudara mungkin pernah mendengar ada lagu-lagunya yang terkenal, bukan ciptaan dia, tapi dia banyak mempopulerkan lagu tersebut. Nyanyi dan bersoraklah bagi dia, pujian hormat kuasa bagi raja. Iya, salah satunya lagu tersebut. Ada lagu yang lain juga yang terkenal di gereja-gereja di Indonesia. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Itu dua-duanya ada terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara Bapak Ibu. Diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Iya saudara. Saudara, satu masa, satu waktu, ya sebagai seorang worship leader. Saudara tahu worship leader seperti teman-teman saya tadi, saudara ya. Pemimpin pujian. Yang saudara ya sudah kemana-mana di seluruh dunia saudara. Dia banyak melayani orang-orang di seluruh dunia. Ada masa di mana ia pun mengalami kelemahan tubuh. Kelemahan tubuh yang dialami oleh Darlene pada saat itu bukan main-main. Divonis kanker, stadiumnya sudah cukup berat saudara Bapak Ibu. Dan ketika dia mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya, dia benar-benar merasakan tangan Tuhan yang luar biasa. Karena dia datang dengan ucapan syukur, pujian, penyembahan kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Saudara Bapak Ibu, ya dalam masa-masa yang baik memuji menyembah Tuhan itu very easy, sangat mudah, sangat gampang. Habis gajian contohnya, saudara bilang Tuhan terima kasih, tanah baru laku di Siantar, di Pontianak. Nah itu gampang saudara Bapak Ibu. Ya pujian penyembahan kepada Tuhan ketika saudara mengalami masa-masa yang baik itu sangat mudah. Tapi dalam masa-masa yang sulit, ya kecenderungan manusia itu biasanya mengeluh. Kecenderungan manusia biasanya marah, komplain. Gimana Pak? Saya suruh mengucap syukur, suruh nyembah Tuhan, orang lagi sulit. Ya, karena apa? Karena manusia tidak dilahirkan dengan budaya berterima kasih. Makanya anak-anak kecil, anak-anak kita sedari kecil, sedari dini harus diajar budaya kalau menerima sesuatu berkata terima. Karena nggak ada anak bayi lahir waktu dia lahir, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih mama sudah lahirin aku. Waktu mamanya lihat dia anak yang, mamanya shock pingsan lagi saudara. Ya baru
Baru keluar dari kandungan ya saudara, tiba-tiba dia bilang, terima kasih Tuhan ya. Kan aneh jadi saudara. Ya nggak ada saudara, nggak ada manusia yang lahir, waktu dia lahir, waktu masih baby, masih bayi ya saudara, masih merah, tali pusar belum dipotong, langsung bilang terima kasih Tuhan, nggak ada. Ya saudara, orang tua harus mengajar terima kasih. Kalau melakukan kesalahan harus berani minta maaf. Karena dua budaya itu nggak dimiliki oleh manusia, harus diajar. Ya saudara, sama-sama katakan dengan saya, harus diajar. Ya, itu sebabnya Alkitab mengatakan juga, ya saudara, Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, kepada bangsa Israel, ya saudara, ajarkanlah kebenaran firman Tuhan itu kepada keluargamu, anak-anakmu, saat mereka duduk, saat mereka tidur, saat sedang berpergian, sedang apapun, sampaikanlah ya saudara, firmanku kepada mereka. Saudara dan saya, kita pun juga harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada keluarga kita. Katakan amin. Salah satunya mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya saudara, saudara dalam masa-masa sulitnya, Darlene mengatakan, saya kutip saudara apa yang dia katakan, worship is an act of obedience of the heart. It is a response that requires the very core of who you are. To love the Lord for who He is and not just for what He does. Ya, worship atau penyembahan adalah satu sikap ketaatan dari hati. Itu adalah respon yang terutama, yang paling utama dari hidup kita, yaitu mengasihi Allah, mengasihi Tuhan seperti Allah apa adanya, karena pribadinya Tuhan, bukan karena hanya berkatnya. Kalau hanya berkatnya, ketika berkatnya belum terjadi, saudara bisa kecewa. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan baik, karena Tuhan setia, saudara dan saya, kita mengalami musim dalam hidup kita, apapun musimnya, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia, dan Tuhan pasti akan membawa saudara dan saya melihat kasih dan kebaikannya di dalam hidup kita. Walaupun masa-masa yang tidak mengenakan, ada berkat dan mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dan Darlene saudara adalah seorang survivor, seorang yang berjuang saudara Bapak Ibu. Iya saudara, dia melewati fase-fase sulit dan hari ini dia hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Iya saudara, kesembuhan, kemurahan Tuhan dicurahkan kepada orang percaya. Amin. Yang kedua, iya saudara, bagaimana ibadah kita berkenan pada Allah, kuasa firman Tuhan yang berdampak bagi hidup manusia. Amin. Siapa yang percaya firman Tuhan pasti menyelamatkan hidupnya. Katakan amin. Yes, firman Tuhan berdampak luar biasa bagi hidup orang-orang percaya. Ada keselamatan. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini, kita pun juga harus meresponi apa yang firman Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Responnya apa? Yuk kita lihat sama-sama. Kisah 2 pasalnya yang ayat yang ke-38 sampai 41. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 41. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Ya saudara Petrus di Kisah Para Rasul mengatakan kepada orang-orang di sana, ya saudara, kepada orang-orang yang berkumpul, saudara Bapak Ibu, ya setiap anak-anak ya umat Israel, beri dirimu dibaptis, ya agar apa? Agar engkau menerima pengampunan atas dosamu, maka engkau akan dituntun Roh Kudus. Amin. Siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa? Amin. Ada pengampunan dosa diberikan, tapi saudara dan saya, kita harus bertobat. Pengampunan adalah buah dari pertobatan. Pertobatan dan pengampunan diberikan kepada kita ketika kita masih bernafas di dunia ini. Sering saya sampaikan saudara Bapak Ibu, pesan pengajaran dari gembala sidang saudara dan saya. Ya, almarhum mendiang pendeta Yesaya Pariaji, mendiang menyampaikan, bahkan juga gembala sidang kita hari ini, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Beliau menyampaikan, saudara Bapak Ibu, kita punya waktu di dunia.
jangan sia-siakan. Untuk apa? Untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan setiap hari. Mari kita berjuang dan berjuang. Mari kita bertobat dan bertobat. Maka saudara Bapak Ibu, buah dari pertobatan adalah saudara dan saya memberi diri dibaptis. Orang yang memberi dirinya dibaptis akan punya yaitu karunia Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya, kita suka dengan firman Tuhan. Nah, ketika saudara dan saya melekat dengan firman Tuhan, saudara dan saya tumbuh iman. Amin. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya sederhanakan, bagaimana punya iman kalau tidak mendengar? Bagaimana bisa mendengar kalau tidak membaca? Dasarnya kita harus lakukan. Kita harus baca supaya kita bisa mendengar. Bagaimana kita mendengar? Kita harus membaca. Iya saudara, karena ketika kita mendengar, kita tumbuh iman. Amin. Saudara dan saya dalam hidup ini, ya saudara Bapak Ibu, kita hidup karena iman. Yang setuju katakan amin. Karena saudara Bapak Ibu, kalau kita hidup karena melihat, ya saudara bisa kecewa. Bisa banyak hal-hal yang hari-hari ini ketimpangan. Banyak hal-hal yang hari-hari ini kita membuat kita mungkin ya ada resesi di mana-mana. Ya, tapi di saat yang bersamaan, ya resesi di mana-mana, penyakit di mana-mana, ketimpangan di mana-mana, ilmu pengetahuan juga semakin maju. Iya saudara, kalau saudara lihat hari-hari ini, kalau saudara sadari, teknologi semakin maju saudara Bapak Ibu. Kemarin saya baca berita, ya saudara, di China hari-hari ini ada satu perusahaan, ya saudara, yang bisa, ya perusahaan ini perusahaan bergerak di bidang AI. Kalau nggak salah namanya super brand atau super smart gitu saudara ya. Saya baca beritanya. Perusahaan tersebut saudara ya sedang mengembangkan teknologi yang sangat canggih tentang AI atau artificial intelligence ya saudara, dengan menyediakan kehidupan di metaverse. Metaverse itu apa Pak Pendeta? Lemper. Ya, saudara Google aja metaverse itu apa. Jadi kehidupan di kayak seperti dunia maya gitu Bapak Ibu ya. Jadi perusahaan ini saudara menyediakan ya jasa atau bantuan bagi orang-orang yang ingin menghidupkan keluarganya atau sesamanya yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal saudara, dengan bayar sekitar kalau dirupiahkan 40 jutaan saudara Bapak Ibu, dengan teknologi yang canggih itu saudara. Jadi bisa membangkitkan lagi hidup keluarga mereka atau teman mereka atau orang yang mereka kenal, tapi secara digital. Ya, secara digital, jadi suaranya bisa sama, ya wajahnya juga bisa sama gitu saudara Bapak Ibu. Saudara dan saya hari ini ya sebagai anak-anak Tuhan, kita beribadah pada Tuhan, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan, firman Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Tapi jangan sampai saudara Bapak Ibu kita menyimpang dari iman kita. Ya saudara Bapak Ibu, iman saudara dan saya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara dan saya, kita belajar, betul. Ya, kita sekolah, betul. Ya saudara, ada teknologi-teknologi mungkin yang membantu kita. Tapi jangan sampai letakkan imanmu pada teknologi, apalagi mohon maaf, teknologi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya, kita percaya bahwa kebangkitan dan kehidupan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Suatu hari saudara dan saya, kita pasti akan kumpul lagi bersama-sama dengan semua orang-orang seiman, ya saudara, bersama dengan keluarga kita. Suatu hari kita akan berkumpul dengan Tuhan Yesus, punya rumah di bumi, rumah di sorga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, Alkitab mengingatkan saudara dan saya, ya, lakukanlah firman itu, ya, simpanlah firman itu di dalam hatimu dan di dalam hidupmu. Daniel 12 ayat 4. Yuk sama-sama kita lihat saudara Bapak Ibu. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara, sebelum teknologi ini bertambah-tambah, sebelum teknologi sampai sekarang udah jadi AI dan lain-lain, Daniel saudara sudah mencatat, sudah menulis, ilmu pengetahuan akan bertambah, ya, kepintaran, kepandaian akan bertambah. Tapi tidak ada satupun pengetahuan yang dapat mengalahkan kuasa firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, kuasa darah Yesus di dalam hidup orang percaya. Sarana kuasa minyak anggur saudara dan saya tidak dirusakan. Katakan amin. Ya saudara, gembala sidang saudara dan saya mendiang pendeta Pariaji mencatat firman Tuhan itu lebih daripada ilmu pengetahuan manusia. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya apapun yang hari ini kau dengar, ya saudara, bawa hatimu, bawa dirimu, selidiki firman Tuhan. Cari wajah Tuhan, bacalah firman-Nya, carilah kehendaknya terlebih dahulu. Katakan amin.
Iya saudara, bukan nggak boleh ngobrol, boleh silakan. Tapi kadang orang Kristen suka lupa, ngobrol dulu baru berdoa. Harusnya berdoa dulu, cari Tuhan, baru kalau saudara mau ngobrol, saudara mau minta pendapat, silahkan. Iya saudara, ada sepasang suami istri, iya saudara, Ibu Natalia Bril, iya saudara, boleh ditampilkan next slide. Iya mereka ya satu keluarga yang awalnya saudara suaminya ini mereka sudah bersaksi ya saudara di acara Natal GBK Senayan Jakarta. Suaminya Bu Natali ini sebenarnya bukan orang percaya. Iya saudara, bukan orang percaya, tapi Pak suaminya kelihatannya seperti orang percaya. Iya, bukan karena bukan karena kadang-kadang orang melihat ya, bukan karena tampangnya seperti orang Kristen, seperti orang percaya. Iya, saudara. Lalu semua orang, oh iya berarti orang Kristen, belum tentu, saudara Bapak Ibu. Awalnya suaminya itu tidak percaya Tuhan. Iya saudara, atau orang yang tidak percaya tentang keberadaan Tuhan. Saudara tahu ya, orang yang nggak tahu, tidak menyembah Tuhan itu apa namanya, saudara tahu ya. Jadi saudara Bapak Ibu mereka menikah, akhirnya Bu Natali saudara singkat cerita diberkati, dianugerahi dengan kandungan yang sehat. Sampai kira-kira umur 9 bulan saudara, tiba-tiba saudara ada vonis yang menyatakan bahwa Ibu Natali tidak bisa melahirkan dengan normal, dengan sehat, dengan sebagaimana mestinya. Karena bayi dalam kandungannya itu kepalanya besar atau ada hidrosefalus. Jadi sangat-sangat mustahil ya sudah bisa melahirkan atau dilahirkan dengan baik saudara. Singkat cerita ya Bu Natali diajak oleh temannya dan beribadah ke Tiberias dan diberikan perjamuan minyak urapan. Singkat cerita dia mengurapi kandungannya dengan minyak urapan. Setiap hari saudara dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya suaminya belum percaya, jangankan pada Tuhan Yesus ya saudara. Suaminya nggak ngerti agama saudara Bapak Ibu. Tapi dia lakukan saudara dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dan dia minum minyak urapannya saudara Bapak Ibu. Ya sekali lagi saudara Bapak Ibu, gembala sidang saudara dan saya tidak pernah mengajar minyak urapan diminum. Tapi kalau saudara lakukan, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Karena bicara tentang iman, setiap orang punya imannya masing-masing. Siapa yang bisa stop iman orang? Saudara bisa stop iman sesamamu? Nggak bisa. Iya saudara, apa yang ia imani, apa yang ia kerjakan dengan imannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Maka ketika waktu persalinan saudara Bapak Ibu, medis menyatakan bayinya bisa yaitu dilahirkan dengan normal, dengan sehat sempurna, tidak kurang suatu apapun, dan lahirlah anaknya penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Karena minyak urapan ini adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya diurapi mulia hidupnya? Siapa yang percaya hidupnya mulia, panjang umur, awet muda? Oh amin. Lagi-lagi awet muda semuanya pada semangat ya saudara. Udah pada makan? Oke. Ya saudara. Habis ini boleh makan, silakan saudara Bapak Ibu. Ya Bu Natali saudara, anaknya ketika lahir saudara penuh dengan minyak kepalanya saudara. Penuh dengan minyak, tidak ada tetes darah sedikit pun. Kepalanya normal, bebas hidrosefalus. Sekali lagi berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa buat kuasa Tuhan, buat kasih kebaikan Tuhan. Yang terakhir, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Rekan-rekan boleh bersiap-siap. Kisah 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara perhatikan di sana, memecahkan roti, berkumpul dan berdoa. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ibadah yang berkenan pada Allah. Ada kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Katakan amin. Perjamuan kudus minyak urapan ini ya bukan kebetulan. Saudara dan saya kita terima di tempat ini. Ya, tapi saudara dan saya hari ini kita bersyukur dan kita harus percaya bahwa Tuhan berkenan dengan apa yang Tiberias lakukan. Dengan apa yang saudara dan saya kita lakukan hari ini. Katakan amin. Kenapa? Karena ketika kita mengangkat perjamuan kudus ini, kita mengangkat darah Yesus ini, saudara dan saya kita meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin. Dan tahukah saudara, di mana nama Tuhan Yesus ditinggikan, di sana mujizat pasti terjadi. Perkara-perkara ajaib terjadi. Yang sakit sembuh, jantungmu baru, ginjalmu sehat, paru-parumu diberkati, lambungmu sehat, bebas dari mah, tidak sakit GERD. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Termasuk Pak Ongen saudara, yang ada batu di empedu, cuma 1 minggu jaraknya saudara Bapak Ibu. Terima perjamuan kudus hari Minggu, dia terkapar di tempat tidur perawatan. Terima perjamuan kudus hari Minggu dari anaknya Jessica, ya setelah pulang dari ibadah. Ya, dan beberapa hari kemudian saudara Bapak Ibu, dokter menyatakan tidak ada batu di empedunya. Sudah hancur secara mujizat. Katakan amin.
Saya percaya Pak Ongen ditolong Tuhan. Saudara dan saya juga ditolong Tuhan. Katakan amin. Kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggunya langsung datang beribadah ke gereja. Iya, saya beribadah dengan ucapan syukur, datang dengan air mata, Saudara Bapak Ibu. Karena mengucap syukur buat kasih Tuhan. Minyak ini pun dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi saudara dan saya, sehingga hidupmu penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup mulia artinya apa Saudara Bapak Ibu? Saudara dan saya kita bebas dari celaka bahaya. Tidak jatuh, tidak celaka. Kita lihat Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Saudara, ada kalimat di sana menghormati Allah dan manusia. Ya, zaitun itu dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Untuk memuliakan Allah dan manusia. Kata menghormati itu artinya memuliakan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, but olive tree told them, am I no longer good for making oil that gives glory to gods and men, and to be demoted to waving over trees? Saudara perhatikan di sana ada garis bawah merah, garis merah saya berikan di sana. Gives glory artinya apa saudara? Memberi kemuliaan, memuliakan. Sama-sama katakan dengan saya, keluargaku mulia. Katakan bersama dengan saya, anak-anakku mulia. Katakan bersama-sama dengan saya, masa depanku mulia. Amin. Hidup saudara dan saya penuh kemuliaan Tuhan. Anak-anak kita mulia. Anak-anak yang mulia, sehat, pandai, cerdas, berhasil, diberkati, masa depannya indah. Katakan amin. Dapat beasiswa. Urapi anak-anak saudara dan saya dengan minyak urapan. Amin. Karena apa saudara Bapak Ibu? Ketika saudara dan saya ada minyak di atas kepala kita, memang ya kita tidak bisa melihat saudara Bapak Ibu. Tapi tahukah saudara, pasukan malaikat sorga ya berjaga, melindungi, mengawal saudara dan saya setiap kita pribadi lepas pribadi. Ada pasukan malaikat sorga yang menjaga saudara dan saya, for every each one of you, setiap saudara dan saya. Ada pasukan malaikat sorga yang menjaga, melindungi kita. Itu sebabnya pesan, saudara boleh tutup Alkitab saudara. Dan firman Tuhan hari ini, rajinlah terima kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan setiap hari. Maka apapun yang kita minta dan doakan dengan iman, percaya pada Tuhan Yesus pasti diberikan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara dan saya. Mari sembah Allah yang mulia, sebab Dia Allah yang hidup, layak disembah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulia, bagi anak domba. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ia duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita berikan syukur, tepuk tangan kita yang paling meriah buat kebaikan Tuhan. Mari bersama. Mulia, oh mulia bagi anak domba. Kami sembah mulia. Mari bersama katakan mulia. Majesty, mulia bagi anak domba yang layak terima sembah, syukur, pujian. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ia duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang
supaya kami tinggikan hadir dalam setiap hidup kami. Ajar setiap kami untuk kami boleh menyembah Tuhan, melebihi setiap perasaan kami, memuji Tuhan, melebihi segala hal yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami Tuhan Yesus. Ajar kami tidak hanya cakap sebagai pendengar, tapi kami mempermuliakan Tuhan melalui setiap pujian pengagungan kami. Matikan firman dalam setiap hati kami Tuhan. Kami ucap berkat buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, bersama tim, melangkah melayani. Nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Sebagai rasa syukur kami akan membawa setiap rupiah persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi, setiap usaha, pekerjaan, toko dagangan, karir dibuat Tuhan naik berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur, yang disayang Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi dengan hati mengucap syukur. Kita naikkan syukur kita buat kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Mari bangkit berdiri, sama-sama kita buka hati, kita sambut sakramen perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus bersama-sama mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur
yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula oleh belas kasih Tuhan. Kami hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah bagi keluarga kami. Oleh darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan oleh darah Yesus. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus dipatahkan oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, tidak saraf kejepit, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, mata kami sehat, kami tolak katarak, empedu sehat, pankreas, lambung, dan usus kami sehat. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD, kolesterol normal, gula darah normal. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing kita boleh berdoa secara pribadi. Saudara Bapak Ibu boleh naikkan doamu. Jika ada pokok doa, jika ada kebutuhan keluarga, keperluan pribadi, minta sama Tuhan Yesus. Katakan dengan sepenuh hati, jangan bimbang. Katakanlah, mujizat menjadi bagian orang, setiap orang percaya di dalam nama Yesus. Kami serahkan Ibu Meli sehat sempurna, bebas dari sakit penyakit. Ibu Meli juga punya iman di dalam Kristus Yesus, bahwa oleh darah Yesus menjadi sembuh, bebas tumor kanker. Tuhan beri mujizat kasih sayang-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias. Perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana Tuhan pelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman ini kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar. Kami tolak bahaya celaka. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala niat orang jahat. Rancangan fitnah dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang kami injak. Diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu, bersyukur sama pengorbanan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup
kami. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari angkat minyak saudara, bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami punya iman dijaga malaikat. Kami diberkati berhasil. Kami percaya dalam nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus, dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, suatu hari tangan kita digandeng Tuhan Yesus, terbang ke sorga untuk pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, selama di bumi saudara dan saya, apa yang kita doakan Tuhan kabulkan satu persatu. Yang sakit Tuhan beri sembuh dalam nama Yesus. Yang gagal diberhasilkan Tuhan. Yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih sayang Tuhan. Penyediaan Tuhan yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, suami istri rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi setiap keluarga, rumah tangga yang terus mencari wajah Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak kami diberkati sehat, pandai, cerdas, berhasil, panjang umur, naik kelas, lulus ujian, mendapat sekolah kampus terbaik, dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan setiap perjalanan langkah kami pulang dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus. Maka setiap anak-anakmu yang di gereja Nias, jemaat Tuhan yang berada di live streaming, Tuhan Yesus memberkati, menyertai, melindungi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati Natal Tiberias, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. 6 Desember 2025, Jakarta dan sekitarnya dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Akan hadir ratusan ribu jiwa memenuhi Natal Tiberias, meninggikan, mengagungkan hanya nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya di mana nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, di sana mujizat pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan setiap jemaatmu, berkati Tuhan Yesus semua yang beribadah pada hari ini. Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati, Pak Boy dan keluarga diberkati, Pak Anggoro dan keluarga Tuhan berkati, Pak Noldi dan keluarga Tuhan berkati berhasil, berkati Lina dan keluarga, Pak Andre dan keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Pak Jonathan diberkati bersama istri, sehat umur panjang dalam nama Tuhan Yesus. Tidak pikun, tidak lumpuh, tidak jatuh, tidak celaka. 93 tahun Tuhan Yesus menyertai dan menolong, bahkan Tuhan berkati. Cepet tahun dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sehat umur panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua yang melayani worship team. Tuhan memberkati Evangelis Arda, Evangelis Evarado bersama dengan semua rekan-rekan tim yang melayani. Tuhan Yesus memberkati, mengurapi gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap, sentosa, penuh kemuliaan Tuhan. Pak Pendeta Argo Pariaji diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Muliakan Tuhan, Engkau kudus. Engkau suci, suci.
Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Terus selamat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua dan shalom di Birias.